Lingkungan hidup ya. Dinas Lingkungan Hidup didatangi oleh Komisi C. Apa yang dibahas dalam pertemuan tadi terkait dengan pertemuan ini? Ya, jadi kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Kota Tual pada pagi hari ini, jalan siang hari ini, yang kemudian dihadiri juga oleh Ketua DPRD sebagai selaku koordinator. Agendanya adalah agenda pengawasan, dan pada pertemuan ini banyak hal yang bisa kami sharing. Jadi kendala-kendala apa yang kami hadapi di lapangan, program-program dan kegiatan apa yang kami lakukan di tahun ini, kemudian kendala-kendala yang dihadapi, kemudian perencanaan nanti ke depan seperti apa, dan kami dapat feedback langsung ya, respon dan dukungan dari DPRD. Kami berterima kasih bahwa kunjungan kerja dari DPRD Kota Tual, terutama dari Komisi C ini, Komisi 3 ini sangat besar sekali manfaatnya kepada kami, karena tanpa dukungan dari legislatif juga memang kita dalam hal kebijakan anggaran ini kadang-kadang kita usulkan, tapi kadang-kadang pada saat pembahasan kadang juga tidak bisa lolos ya. Kemudian beberapa hal yang disampaikan tadi, evaluasi tentang, kami ambil misal tadi dari sisi sumber daya manusia, memang kami sadari bahwa dari sisi masih minim ya, masih minim untuk tenaga-tenaga tertentu. Kemudian mungkin yang kami lihat dari sarana prasarana, untuk sarana prasarana ini memang ya untuk untuk tahun ya. ini seperti tahun anggaran kami dengar kurang ya. Ya, berapa jumlah anggaran yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kami anggaran di DPA itu kan tahun ini 12 miliar sekian ya. Dari 12 miliar sekian itu 9,3 itu hanya untuk pembayaran gaji karyawan-karyawati yang jumlahnya 582 karyawan. 582. Ya, 582 karyawan. Itu sudah maksimal Pak Kadis. Ya, untuk sementara memang dengan dari sisi situasi tenaga kondisi sudah kota, bisa. Ya, sudah bisa maksimal. Kita maksimalkan kerja-kerja mereka di lapangan ya. Karena kita sudah berlakukan 2 shift, kerja pagi dan sore untuk di jalan-jalan utama dan jalan umum. Selain itu juga tenaga, dengan jumlah tenaga yang ada, kita juga bekerjakan pada lingkungan-lingkungan ya. Yang kami rasakan masih kurang adalah armada kami yang masih terbatas, sehingga kami juga masih mengontrak sejumlah armada. Berapa ini kontrak Pak? Ya, kami kontrak saat ini 4 buah armada. Ya. Sedangkan yang dimiliki oleh DLH itu 6 buah. Jadi 10 armada yang melayani setiap hari. Maksimal berapa sih armadanya harus dibuat? Yang maksimal kalau sesuai evaluasi kami seharusnya 11 buah ya. 11 buah yang rutin setiap hari harus bekerja. Kami punya hanya 6 yang bisa difungsikan, dan kami kontrakkan 4 jadi 10, dan itu sewaktu-waktu ada yang dia harus double. Dia 2 kali jalan, karena memang sewaktu-waktu sampah juga bisa volumenya meningkat ya. Sehingga memang kita kadang ada armada yang harus 2 kali bekerja sehari. Kemudian armada TPS kami masih dalam bentuk bak biasa, dan itu keresahan warga karena hewan-hewan peliharaan yang selama ini mengganggu ya, sehingga memang 2021 ini kami sudah anggarkan untuk pengadaan amprol, walaupun memang baru 1 buah. Kami berharap setelah kami dapat bantuan juga 40 buah kontainer dari provinsi melalui program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, maka kami sangat optimis bahwa masalah persampahan kami bisa kendalikan. Saat ini masih keterbatasan kami adalah masalah lingkungan, karena memang keterbatasan anggaran kami memang sehingga untuk pengelolaan lingkungan juga masih terbatas ya dalam hal anggaran. Hanya dipusatkan di bidang apa tuh? Ya, kami saat ini hanya untuk RTH ya, ruang terbuka hijau, pada pemeliharaan ya, perawatan, itu saja yang masih kami laksanakan sampai saat ini. Apa sih respon dari Komisi 1 terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup? Ya, dari Komisi 3 ya memberikan respon yang baik sekali, dan di sana ada catatan-catatan yang disampaikan oleh komisi. Salah satunya tadi yang kami sampaikan untuk ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas edukasi ya. Itu perlu ada pelatihan-pelatihan ya, diklat-diklat yang harus diikuti. Salah satunya nanti di UGM ya, untuk meningkat, terutama dari sisi untuk AMDAL. Kemudian sejumlah sarana prasarana juga yang mendapat respon langsung dari Ketua DPRD tadi.
salah satu solusinya mungkin kita perlu juga studi banding ke daerah yang memang sudah sangat baik dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup. Walaupun memang untuk hal ini kami dari DLH sendiri tidak menganggarkan kegiatan studi banding, tidak ada. Ya karena keterbatasan anggaran, kemudian dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kita memang tidak ada anggaran untuk itu. Tapi kalau memang itu dimungkinkan ya itu lebih baik. Bahkan juga tadi disarankan untuk AMDAL ya. Ya. Untuk mengikuti untuk AMDAL, diklat AMDAL ini memang tadi disarankan agar paling tidak semua kepala bidang harus ikut. Itu dari Ketua Komisi langsungnya Bapak Insinyur Yaakob Silubun. Memang beliau orang lingkungan, jadi paham betul tentang lingkungan. Sehingga memang selama ini memang kami dalam hal mitra kami dengan beliau dengan Komisi 3 ini banyak sekali memang masukan-masukan dari DPRD, terutama beliau selalu ketua komisi ya dari Bapak Yaakob Silubun. Dan banyak masukan-masukan ini kami sudah catat dan mudah-mudahan kami bisa laksanakan ya. Karena memang untuk yang konsekuensi anggaran dalam tahun berjalan ini memang kami pasti harus berkoordinasi, kemudian kami harus melaporkan lagi kepada kepala daerah ya dan Pak Sekda, dan mudah-mudahan ada dukungan sehingga sejumlah masukan tadi bisa dilaksanakan. Ya Pak Kadis, hingga saat ini bagaimana sih melihat kehadiran masyarakat terkait dengan sampah ini, kepeduliannya seperti apa? Ya, kalau kita bicara menyangkut penanganan sampah sendiri, setelah kami sudah ini tahun kedua kami dipercayakan sebagai kepala dinas yang menangani DLHK. Dari untuk sisi ketenagaan dan karyawan kami sudah berupaya semaksimal ya, dan pekerjaan baik dari sisi jadwal, tenaga dan lain sebagainya. Hanya kesadaran warga ini sampai saat ini memang belum terlalu maksimal. Mengapa? Salah satunya adalah kebiasaan warga untuk membuang sampah ke TPS pada siang hari. Kami sudah sarankan untuk sampah rumah tangga dibuang ke TPS itu hanya pada malam hari. Jadi dari jam 8 malam sampai pada jam 5 atau jam setengah 6 pagi. Tapi kebiasaan warga membuang mulai dari jam 6, jam 7, 8 sampai ini, karena begitu armada kami membersihkan TPS, katakanlah dia bersihkan dari jam 4 dini hari sampai katakanlah jam 6, jam 7. Begitu TPS-nya sudah bersih, armadanya sudah pergi, dalam hitungan beberapa saat sampah muncul lagi. Masyarakat datang lagi dengan sampah yang jumlahnya sangat besar. Dan sampah-sampah itu akan mengendap sampai besok pagi lagi. Karena itu kita himbau kepada warga agar membantu kami, kita sama-sama menjaga lingkungan kebersihan ini dengan cara membuang sampah ke TPS hanya pada malam hari. Siang hari jangan membuang sampah ke TPS. Sampah-sampah yang ada mungkin kita simpan saja di rumah masing-masing ya, disimpan dengan baik. Lalu nanti setelah pada malam hari buang ke TPS sehingga pada pagi hari atau dini hari armada sudah bisa mengangkut untuk membawa ke TPA. Di TPA memang ada, kami juga ada sejumlah kelompok yang ada di sana yang sudah bisa memilah sampah, ya sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan kembali, yang punya nilai ekonomisnya ya didaur ulang seperti plastik, botol dan lain sebagainya, besi dan lain sebagainya. Itu memang saat ini sudah ada kelompok-kelompok yang di TPA untuk walaupun mereka masih sifatnya pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok kecil, tapi mereka sudah membantu kami dengan cara bisa memungut, memilah ya untuk mendaur ulang dan lain sebagainya, sehingga mengurangi volume sampah yang ada di TPA. Oke.